Diawali dengan datangnya wabah COVID-19. Sejak saat itu, masyarakat menjadi khawatir dikarenakan virus tersebut telah merenggut banyak nyawa. Suatu ketika, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya, putri dan putra. Tetapi, di keluarga tersebut ada yang masih belum mempercayai adanya COVID-19, yaitu sang ayah. Di saat seluruh keluarga kecuali ayah yang tidak mengenakan masker, anaknya seringkali menasihati ayah untuk memakai masker. Akan tetapi, ayah selalu menolak saran dari anak-anaknya. Selamat pagi pemirsa, Breaking News mengabarkan Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengumumkan langsung kasus coronavirus pertama di Indonesia. 2 warga negara yang terjangkit virus corona yaitu seorang ibu dan anak di Kota Depok, Jawa Barat. Hati-hati ya, sekarang COVID sudah masuk ke Indonesia. Iya Bu, betul. Sekarang kita harus berhati-hati dan keluar rumah memakai masker dan menjaga jarak. Apakah virus COVID itu sangat berbahaya? Iya nak, sangat berbahaya dan dapat merenggut nyawa bila kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Tidak usah panik. Ini hanya virus biasa yang tidak mungkin mematikan. Lagi pula, dari dulu sudah ada virus. Buktinya, tidak merenggut nyawa banyak orang. Tetap saja ya, kita harus mematuhi protokol kesehatan agar keluarga kita terhindar dari paparan virus COVID. Iya Bu. Suatu hari, ayah pergi berangkat bekerja, dan ayah tetap tidak menggunakan masker. Ya, mau berangkat kerja, jangan lupa dipakai maskernya ya. Ya, ibu benar. Kita harus memakai masker saat keluar rumah. COVID itu tidak ada nak. Kamu tidak usah khawatir. Itu hanya iming-iming yang belum tentu kebenarannya. Dan hanya virus biasa. Tidak ingin ayah terpapar virus COVID nantinya. Tidak apa-apa nak. Ayah berangkat kerja dulu ya. Dan ayah pun tetap bersikeras menolak tidak mengenakan masker. Pada saat ayah di kantor, ada salah satu rekan kerjanya juga yang tidak memakai masker. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apakah ada kegiatan hari ini? Tidak ada Pak. Seharusnya jadwal kita hari ini rapat. Tetapi atasan tidak dapat hadir dikarenakan jatuh sakit. Kita apa? Apakah sangat parah? Dari kabar yang saya dapatkan, beliau mengalami gejala virus COVID Pak. COVID itu tidak ada. Itu hanya iming-iming pemerintah. Itu hanya virus biasa yang tidak mungkin merenggut nyawa. Benar Pak, itu hanya akal-akalan pemerintah aja. Saya pun tidak percaya dengan adanya virus tersebut. Ayah beranjak pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, ayah tidak langsung mandi, melainkan menonton TV terlebih dahulu. Ayah, mandi. Ayah kan baru sampai dari rumah dan baru pulang. Kita tidak tahu virus apa saja yang menempel pada tubuh ayah. Ya ibu, nanti saja. Ayah tadi sudah mencuci tangan dan sudah cukup. Sekarang ayah sangat lelah ingin beristirahat sebentar. Dan pada malam hari, ketika ayah di kamar, ayah merasakan sakit di tenggorokan beserta batuk-batuk. Ayah, kenapa? Tidak apa-apa, hanya batuk biasa. Sudah, ayah minum obat aja ya. Keesokan harinya, di saat ayah hendak berangkat kerja, ia mendapatkan pesan dari kantor bahwa salah satu rekan kerja yang ia ajak bicara kemarin terpapar COVID-19. Gak jadi berangkat kerja, nanti terlambat loh. Baru dapat kabar Bu, bahwa salah satu rekan ayah terpapar COVID. Padahal kemarin terakhir ketemu, dia masih sehat-sehat saja. Jadi hari ini kantor disterilkan. Lalu kemarin apakah ayah ada kontak fisik dengan beliau? Iya Bu, ayah sempat berbicara dengannya kemarin. Sudahlah, paling itu hanya demam biasa. Kenapa harus apa-apa dibilang COVID? Tapi kan ayah juga tadi malam sudah merasakan gejalanya. Ayah tiba-tiba batuk. Kita cek ke rumah sakit ya. Ibu, setiap imun manusia itu berbeda-beda. Ayah minum vitamin juga sudah kembali fit, tidak perlu ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, ayah jatuh sakit dengan gejala COVID-19. Sang istri menyarankan ayah untuk memeriksa keadaan ayah ke rumah sakit. Ayah semakin tinggi, sebaiknya kita ke rumah sakit saja. Ibu takut ayah gejala COVID.
Perlu Bu, di rumah saja minum obat nanti juga sembuh. Sekali ini saja menuruti perkataan ibu. Ibu khawatir kepada ayah jika tidak ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa ke rumah sakit ternyata benar. Ayah terpapar COVID-19 dan harus menjalankan isolasi mandiri di rumah beserta istri dan anak-anaknya. Setelah beberapa hari, sang istri juga ikut merasakan gejala yang sama seperti demam tinggi, batuk-batuk, dan keadaan istri pun semakin memburuk. Sehingga akhirnya, sang istri dilarikan ke rumah sakit. Dan tidak lama kemudian, pihak rumah sakit memberikan kabar bahwa nyawa sang istri sudah tidak dapat bisa tertolong. Selamat sore Bapak, apakah ini benar keluarga dari Bu Mirna? Oh iya dok, benar, saya suaminya. Bagaimana keadaan istri saya dok? Jadi gini Pak, kami dari pihak rumah sakit ingin memberitahu bahwa saya selaku dokter spesialis paru-paru di Rumah Sakit Mitra Keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menangani istri Bapak dan ingin mengabarkan bahwa Ibu Mirna tidak dapat terselamatkan karena parahnya virus yang memakan imun dari pasien. Kami turut berduka cita atas kepergian istri Bapak. Ayah merasa menyesal karena dari awal tidak pernah mendengarkan ucapan anak dan istrinya. Ayah merasa sangat depresi dan sangat menyesali perbuatannya yang selama ini tidak mendengarkan ucapan istri dan anaknya. Dan pada akhirnya, ayah hidup bersama kedua anaknya tanpa sosok seorang istri.